Mungkin uh, kalau misalnya tiba-tiba saat TK sudah bercita-cita menjadi seorang presenter atau dosen seperti apa, kayaknya enggak kan. Tapi mungkin dimulai dari payung besarnya waktu itu sempat menyebutkan cita-cita itu menjadi Menteri Pendidikan. Menteri Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di Bang Uli Channel. Hari ini Bang Uli kedatangan tamu istimewa, ya, adik sendiri yang mau diwawancarai oleh kakaknya. Cuma karena channelnya Bang Uli, jadi harus panggilnya Bang Uli nih, Wici ya. Oh iya. Kalau kebiasaan dari 2011 itu panggil Kak Uli ya? Iya benar. Ya jadi dari 2011 2010 ya Kak Uli? 2010. Bang Uli. 2010 ya? Iya, jadi wah sudah lama, sudah 10 tahun. Sudah lama sekali. Dulu masih SMP, sekarang udah hampir punya momongan SMP. Jauh. Iya, jadi hari ini kita bincang-bincang bersama Michiko di Bang Uli Channel ya. Pasti akan lebih seru walaupun kita tidak bisa kehadiran beliau langsung ke tempat kita karena sesuatu hal. Tapi ini tentu tidak akan mengurangi hasil dari sesi kita pada kesempatan ini karena kita masih akan berbincang dengan tokoh-tokoh muda yang menurut Bang Uli sudah boleh dibilang sukses di bidangnya, di profesinya. Jadi seusia Michi yang hari ini mungkin 24 atau 25, benar? Berapa? 24. Nah, udah punya lembaga pelatihan apa segala macam, dan itu menurut kalau Kak Uli dikali 3 ya dari 24. Iya benar. Tahu aja. Ya, jadi kita bincangnya santai aja ya, Bici. Nggak usah terlalu tegang. Walaupun tidak bisa ya bertemu langsung, tapi saya bisa lihat wajahmu dari sini. Ya masih seperti yang dulu, masih imut-imut. Ya untung tidak amit-amit. Syukurlah kalau begitu ya. Jadi kita bincangnya masih sukses di usia muda. Jadi berbagi cerita dan tips ke semua yang melihat, yang mendengar nanti Bang Uli Channel, itu mereka bisa mengambil ya paling tidak ada manfaat lah dari cerita dan tips yang kamu berikan gitu. Jadi mungkin untuk mengawali ini Bang Uli mungkin pengen memberikan apresiasi ke Michi seperti yang dikirimkan ke saya kemarin. Saya bacanya nggak bisa semua sih. banyak sekali prestasi-prestasi dia dari sejak TK malah ya sampai kuliah dan sampai hari ini. Dan itu luar biasa. Nah, luar biasanya di situ karena konsisten banget. Konsisten banget dari TK, udah pidato, udah MC, sampai kuliah, sampai sekarang. Nah, itu ditekuninya terus, sampai hari ini beliau menjadi salah seorang motivator, ataupun ya public speaker lah, ya, di ranah jagat Nusantara ini. Nah, mungkin untuk mengawali bincang-bincang ini, Bang Uli ingin mendapat informasi sebenarnya dari Michi. Ini memang profesi yang kamu inginkan apa enggak sih dari dulu sejak kamu mungkin tahunya udah dari SMP lah ya, SMP. Apakah memang sesuai dengan keinginan kamu jadi seperti sekarang, atau ada yang belum tercapai sesuai dengan keinginan? Silahkan, siapa? Iya. Aduh, segan nih sebenarnya menjawab pertanyaan Pak Bos. Biasa aja.
yang sekarang sudah merambah menjadi kreator konten. Tapi mungkin untuk menjawab itu semua, biar konteksnya sama kepada penonton, aku juga pengen inilah sedikit kilas balik perkenalanku dengan Bang Uli yang menurutku juga punya andil dalam pengalaman-pengalamanku yang menarik di masa muda. Cailah masa muda. Harus diceritain, kalau nggak nanti kualat. Iya, benar. Jadi, kalau awal mulanya kenapa bisa kenal dan lain-lain, spesifiknya lupa ya, tapi mungkin waktu di Ekspresi Riopos, Bang Uli kan banyak kerjasama sama SMP 4, sekolah dulu. Terus sampai waktu itu ada majalah sekolah ya, aku jadi reporternya, sampai akhirnya ada lomba penulisan cerpen, aku diajakin Bang Uli untuk ikut. Dan masih ingat banget waktu pengumuman, emang di SMS-in, telepon, Michiko di mana ini segala macam. Ternyata menang waktu itu ya. Nulis cerpen. Sampai nulis cerpen di beberapa kali juga Riopos baik hati meliput Michiko sepertinya. Jadi profil ya, ada profil sampai 2005 2000 berapa sih 2012 masuk SMA ya. 12. Mulai masuk SMA dan kita sempat mengundang Bang Uli untuk memberikan pelatihan jurnalistik waktu itu. Nah, sampai akhirnya belum lulus SMA nih, tapi sudah selesai sebenarnya masa SMA, tapi lagi nunggu pengumuman kelulusannya, ditelepon sama Bang Uli kan. Michiko tinggal di mana? Pertanyaan pertamanya adalah Michiko tinggal di mana? Jadi ya jawabannya ya di sini gitu loh. Oh deket lah sama Graha Pena waktu itu ya kan. Oh iya, terus kenapa kau dipanggil lah ke kantor Riopos dan ternyata masuk ke tim For Us Riopos ya waktu itu ya. Benar. Ada di Riopos untuk belajar lah jadi reporter dan menjadi timnya. 2014 sampai awal. Jadi itu tuh menurutku berkesan banget sih, dari yang awal lomba cerpen, bukan dari awalnya ekskul menjadi reporter majalah sekolah, dibuka gitu Kak Bang Uli menjadi salah satu fasilitator di sekolah yang membuka jalan aku untuk berpikir menjadi reporter. Terus SMA juga ada kerjasama di bidang jurnalistik, sampai diajakin ke For Us Riopos. Belum tamat SMA, belum mulai kuliah, tapi coba diterjunkan menjadi jurnalis lapangan ya. Sampai dan waktu itu juga Bang Uli lah yang ngasih informasi soal Duta Lingkungan Pekanbaru. Nah, tuh yang mengantarkan ke mana-mana. Iya, jadi waktu itu kan Bang Uli ngasih, waktu itu kayaknya lagi habis rapat For Us ya, For Us waktu itu, terus aku dikasih informasi ini ada pemilihan Duta Lingkungan Pekanbaru, coba deh ikutin, pelajarin apa itu Green City atau kota hijau, Pekanbaru Mandiri dan lain-lain. Termasuk nunjukin awalnya tema. Waktu itu gimana Kauli? Termasuk nunjukin tema. Iya. Tema yang bagus diangkat apa sih gitu ya? Sebenarnya waktu itu tuh belum terlalu ngeh sama pemilihan duta-duta, terus belum terlalu ngeh sama konsep lingkungan itu sebenarnya seperti apa, belum banyak lah ilmunya waktu itu ya. Iya. Pesan pertama belum terlalu ditanggapin, tapi kemudian diperpanjang ternyata pendaftarannya waktu itu, dan Bang Uli follow up lagi. Michi nggak jadi ikutan ini segala macam, terus mikir lagi, oh yaudah deh cobain aja, karena motivasinya waktu itu gini kan, di For Us Riopos kita kan diminta untuk ngeliput berita-berita berhubungan sama lingkungan. Kayaknya dengan menjadi Duta Lingkungan Pekanbaru ini akan membantu apa yang aku kerjakan di For Us, jadi lebih banyak tahu soal lingkungan dan mengimplementasikan juga ilmu sebagai mahasiswa ilmu komunikasi. Sampai itu masih terus berkomunikasi, lanjut. Bang Uli juga datang ke nikahanku ya. Datang, dikasih kita bunga, bibit bunga. dan melihat kabar satu sama lain sampai akhirnya Bang Uli di puncak karirnya saat ini sepertinya. Jangan. Gitu ya. Iya.
Nah, begitulah kira-kira. Jadi bisa dibilang Bang Uli ini salah satu jalan dari Allah Cailah yang membukakan informasi untuk aku dari masa SMP, SMA, bahkan juga kuliah. Jadi Bang Uli terima kasih banyak. Ya, sama-sama Mici. Tapi kan yang hebat kamu sebenarnya, bukan Bang Uli. Ya, belajar semuanya kan juga karena bantuan dari orang-orang di luar benar. hari ini. Ya. Nah, jadi balik ke pertanyaan pertama tadi, apakah profesi saat ini kan ada 3 ya sebenarnya, ngurusin lembaga konsultan dan pelatihan komunikasi, alhamdulillah ngediriin namanya NF Communications. Terus yang kedua menjadi presenter dan reporter di Kompas TV Riau, yang ketiga jadi pembicara publik atau public speaker. Cuman tadi pas Bang Uli bilang motivator, jadi ingat ini loh. Itu kan ingat bener. Headline berita di Express waktu itu. Waktu itu kan redaktor pasti Bang Uli kan. Jadi aku merasa di framing oleh media gitu loh, motivator. waktu udah jadi anak ilmu komunikasi ngerasa wah berat ya ternyata kalau udah dapet framing media gitu. Udah branded kan berarti? Iya, jadi ya berat sih kalau dipanggil motivator. Cuman aku lebih senang menyebut diriku sebagai fasilitator belajar. Siap. Nah, kalau misalnya kita lihat kan memang bidang bergeraknya kan di bidang komunikasi ya, baik secara akademis maupun praktis. Apakah ini adalah sesuatu yang aku bayang-bayangkan sebelumnya? Mungkin kalau misalnya tiba-tiba saat TK sudah bercita-cita menjadi seorang presenter atau dosen seperti apa, kayaknya enggak kan. Tapi mungkin dimulai dari payung besarnya waktu itu sempat menyebutkan cita-cita itu menjadi Menteri Pendidikan. Dan itu ditulis sebenarnya di Ekspresi Riau Pos itu kalau nggak salah, cita-cita Menteri Pendidikan. Aduh, tinggi banget ya. Hebat ya. Nah, ternyata makin kesini, makin dewasa, yang dimaksud Michiko kecil itu mungkin bukan jabatan itunya, tapi bidang yang dipilih, ruh yang dipilih itu adalah di dunia pendidikan. Nah, di dunia pendidikan bidangnya kan banyak, apakah nanti di matematika atau fisika dan lain-lain. Nah, Michiko ini memilih di ilmu komunikasi. Topik yang dibicarakan adalah ilmu komunikasi, tapi payung besarnya setelah disimpulkan ada di dunia pendidikan gitu loh. Proses transfer ilmu, proses membagikan ilmu yang kayak gitu. Dan aku juga bersyukur gitu setelah melakukan refleksi diri dari masa ke masa, kayaknya memang ada suatu hal yang konsisten gitu loh, Bang Uli, di bidang komunikasi. Sampai setelah tamat kuliah udah tahu apa dan bagaimana untuk dunia yang profesional, dunia dewasa seperti itu. Dan spesifiknya di tahun 2017 sih pernah nulis, ada sebenarnya 3 cita-cita utama Michiko gitu loh. Pertama pengen jadi dosen, yang kedua pengen jadi presenter TV, yang ketiga pengen jadi konsultan komunikasi. Nah, jadi dosen ini kan sebenarnya dua presenter TV. Iya. 2 presenter TV, 3 konsultan komunikasi. Jadi pengen cita-citanya tuh 3. Nah, waktu tahun 2017 bilangnya seperti itu. Nah, kalau jadi dosen kan belum untuk masuk ke universitas gitu ya. Tapi terfasilitasi dengan undangan-undangan menjadi pembicara untuk seperti dosen. Jadi tetap yang pendidikan itu tetap didapetin. Benar. Terus presenter TV alhamdulillah di 2018 tercapai. Konsultan komunikasi juga sebenarnya dari 2017. 2017 itu aku udah mulai mengerjakan proyek-proyek sebagai konsultan komunikasi sih. Tapi waktu itu aku nggak berani melihatkan itu ke publik karena masih mahasiswa. Kayak siapa banget tuh mahasiswa nyebut diri sebagai konsultan gitu loh. Tapi ada yang beneran pakai jasa Michiko gitu loh, untuk tolong dong dicarikan solusi komunikasi, jadi dibikin strategi gini. Ya begitulah Bang Uli, sedikit perjalanan Michiko yang bukan apa-apanya dari seorang Khairul Amri.
Jadi kebongkar nih identitas Bang Uli kan jadinya kalau disebut Khairul Amri. Oke, berarti ada cerita, kemudian ada tips-tips juga kayaknya tadi itu. Jadi mulai dari apa? Dari kecil harus sudah punya keinginan jadi apa, itu kan tipsnya. Jadi sudah kelihatan kan sebenarnya dari situ. Terus harus apa namanya, setiap yang memberikan peluang harus ditangkap dengan baik dan benar. Misalnya Bang Uli kan beberapa kali ngajakin gitu ya. Terus mengajarkan ilmu jurnalistik, nah kamu juga tekuni. Nah itu saya pikir tips seperti itu harus dipelajari juga oleh teman-teman yang lain atau siapapun yang mendengarkan kita, yang menonton kita gitu. Jadi harus mulai dari keinginan sendiri, kemudian ada yang memfasilitasi dan mendalaminya kita sendiri. Dan Michi kan tidak dibimbing sampai seperti sekarang kan terus-terus sama Bang Uli, ya kan? Akhirnya bisa membimbing diri sendiri dengan kepandaian dan pengalaman sendiri. Nah itu yang mungkin menjadi tips bagi penonton Bang Uli Channel yang mungkin pengen jadi seperti Michi gitu. Kemudian juga yang pengen kita tahu dari seorang Michiko, dengan kesibukan seperti itu apa nggak gampang? Karena kamu kan perempuan. Aduh, jelek banget ketawa barusan, ya Allah. Kamu kan perempuan, waktunya terbatas, ya kan, apalagi sudah berkeluarga. Apa enggak ini gitu? Apa enggak? Gimana lah seorang Michiko membagi waktu? Silakan. Apa ya? Dulu tuh sebenarnya agak bingung ya menjawab ini, tapi mungkin gini, dulu tuh aku sempat memproyeksikan diriku tuh sebagai seorang wanita karir gitu loh, kayak ya begitulah ya, yang seperti apa gitu, ya aktif juga di dunia sosial dan lain-lain. Tapi makin kesini semenjak menikah, semenjak bertemu dengan suami yang sekarang emang ada suami yang dulu ya. Kayak ada hal, ada value lain yang aku pelajari dalam kehidupan. Yang berat. Ya itu kayak sebenarnya pondasi dari semuanya itu mungkin kita udah sadar, kita tahu selama ini, tapi belum masuk benar-benar ke dalam hati. Nah, suamiku itu Bang Ega bikin aku semakin sadar pentingnya keluarga sebagai pondasi untuk segala-galanya. Dan betapa luar biasanya peran seorang ibu itu dan juga peran orang tua ya dalam membimbing anaknya, menjadi mentor hidupnya. Sehingga sekarang gara-gara pemikiran, soal suamiku itu kan family man banget ya, man banget. Akhirnya aku mulai belajar, kayaknya apapun yang aku lakukan sekarang sebenarnya adalah investasi untuk aku menjadi mentor kehidupan bagi anak-anakku di masa depan. Kayak gitu sekarang pandangannya Bang Uli. Kenapa harus capek-capek belajar? Ya belajar itu adalah proses untuk terus menyegarkan pemikiran agar suatu saat ketika menjadi orang tua, menjadi istri di umur 20, 30, 40, 50 itu berkembang terus gitu loh pikiran-pikirannya untuk membangun keluarga yang berkualitas. Dimana aku tuh jadi punya cita-cita baru gitu loh Bang Uli. Pengen jadi istri dan ibu yang memang mendorong anggota keluarganya gitu. Jadi bisa jadi role model lah ya di keluarga. Dan pandangan hidupnya jadi semenjak menikah ada yang melebur lah dengan pandangan-pandangan suami ya, dengan soal kehidupan. Terus apakah itu kemarin sempat jadi pertanyaan banyak orang sih. Soalnya kan aku kan menikahnya kan sebelum lulus kuliah kan, yang membuat orang-orang, aku tuh sampai ditelepon dosen pengennya jadi wanita karir tapi nikahnya sebelum kuliah kan keren kan, sebelum selesai kuliah kan keren kan. Iya, jadi aku tuh sampai ditelepon sama dosenku loh waktu itu. Katanya,
beneran nih Michi, hoax nggak apa gimana, ibu dikerjainnya nggak segala macam. Iya bu beneran, karena mungkin dengan apa yang orang lihat dari Michiko itu ngelihatnya kayak studi oriented, emang kayak bakal karir banget. Padahal ada sisi-sisi lain yang layer lebih dalam gitu loh dari seorang Michiko yang orang mungkin tidak melihat itu di publik. Nah, terus sampai mana tadi ya pertanyaannya Pak? Iya pengen ini maksudnya kamu kan perempuan, keluarga gimana sih? Iya. Ada nggak ini? Jadi pertanyaannya adalah waktu itu gimana tuh dengan aktivitas Michiko? Pasti bakal nggak aktif, nggak bisa aktif lagi lah kan sudah berkeluarga. Nah itu. Awalnya waktu itu gampang juga Bang Uli kayak bener nggak ya bakal kayak gitu. Jadi tiba-tiba nggak bisa berkarya berdaya lagi dan lain-lain. Oh bahkan setelah dijalani malah makin banyak gitu yang bisa dieksplor. Jadi punya teman diskusi yang suportif kan. Suamiku juga latar belakangnya dari komunikasi kan. Jadi aku punya perspektif lain yang membantu aku untuk merencanakan berbagai hal dalam kehidupan inilah. Itu yang begini mungkin ya. Jadi keluarga bagi Michi tidak menjadi suatu halangan untuk berkarya dan menjadi sesuatu. Setelah dijalanin tuh seperti itu. Tapi mungkin ini Bang Uli catatannya. Memang kita tuh masih bisa berkarya, masih bisa untuk memilih hal-hal yang kita suka. Tapi seiring dengan umur, kita sendiri yang akan didewasakan oleh waktu. Gitu. Ada hal-hal yang akan kita prioritaskan, ada hal-hal yang akan kita lebih utamakan. Contohnya dulu kalau Sabtu Minggu aku masih bisa ngisi materi. Maksudnya terima undangan sebagai narasumber atau pembicara. Tapi sekarang udah nggak bisa semuanya karena prioritasnya sekarang ke suami dan keluarga. Nah itu berarti lebih kepada pengaturan waktu ya sebenarnya ya. Dan sebenarnya tuh nggak sibuk-sibuk juga loh. Iya, orang kan ngelihatnya kayaknya sibuk banget ya Michiko, padahal aku masih bisa nonton drama Korea, masih ada suka leleh-leleh. Masih suka juga ya? Ya aja. Oke, berarti tips berikutnya itu adalah keluarga tetap nomor satu berarti. Sama dengan yang lain-lain. Walaupun sibuk kita nggak boleh melepaskan keluarga karena memang statusmu juga sudah berkeluarga begitu kan. Terus yang berikutnya mungkin ya membagi waktu ya, bagaimana membagi waktu. Nah, Sobat Bang Uli ini membagi waktu harus pas gitu ya. Sehingga waktu buat kita berkarya, berkarir, dan waktu kita untuk keluarga atau waktu kita untuk teman-teman. Nah, begitu harus pas kan membagi waktu. Moto hidup apa sih, Michi? Gimana? Moto hidupnya apa? Moto hidupnya? Bingung kalau harus ditanya moto. Tapi dulu tuh waktu SD apa SMP ya, nulis moto hidup gitu, selalu konsisten nulis gini, kerjakanlah apapun yang kamu suka. Kalimatnya, kerjakanlah apapun yang kamu suka, dan jadikanlah apa yang kamu kerjakan itu sebagai pembakar dosamu. Oh gitu. Nah kayak gitulah kira-kira. Kerjakanlah apa yang kamu suka, dan maksudnya intinya apa yang disuka itu semoga jadi bernilai ibadah dan membakar dosa-dosa yang kita sadari ataupun tidak kita sadari. Berarti kamu tipikal orang yang selalu suka berbuat baik. Ya. Berusaha berbuat baik. Terus kita coba korek sedikit lagi tentang kerjamu sekarang. Merintis awal ini gimana sih, Wiji? Bisa seperti sekarang, bisa sampai punya MF Communication, bisa masuk ke lembaga-lembaga resmi, kamu bisa diundang ke sana kemari. Apakah memang mudah gitu atau kamu merasakan ada tips atau apa yang mesti untuk bisa juga mungkin Sobat Bang Uli bisa pengen seperti kamu juga gitu. Silakan, Ji. Kalau mendirikan MF Communications itu sebenarnya 20% ilmu, 80% nekat ya.
Itu tips juga loh sebenarnya. Jadi nggak usah dipikirin dulu Iya. gitu, dikerjain aja kan begitu Iya. kan. Nah, makanya. Ah, Karena gini Kak Uli, berangkat dari kalau di Pekanbaru itu kalau yang menyebut dirinya sebagai konsultan branding, konsultan manajemen, kita tuh bisa iya, cari gitu loh. siap. Tapi Michiko tuh belum pernah ketemu yang memang ada lembaga menyebut dirinya sebagai konsultan komunikasi atau konsultan PR. Entah Michiko yang aku yang mainnya belum jauh apa gimana, tapi kalau di browsing gitu loh buat di konsultan komunikasi itu belum ada di Iya, iya, iya. Pekanbaru. Konsultan komunikasi yang aku maksud bukan hanya yang dia mengelola event, menyelenggarakan event, nggak yang kayak gitu ya. Maksudnya misalnya ada masalah apa nih dalam organisasi, kita identifikasi permasalahannya, terus beginilah solusi komunikasinya, ini strateginya, bla 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 bla. Jakarta dijawab pasti banyak lah ya, udah berkembang konsultan PR dan komunikasi seperti itu. Jadi kan diriku tuh ingin ya bercita-cita sebagai seorang konsultan komunikasi, tapi wadahnya tidak ketemu di Pekanbaru. Iya. Dan seperti kebiasaan Michiko dari dulu tuh, aku pengen tapi nggak ada wadah, ya udah bikin. Iya, kemarin tuh waktu zaman kuliah pengen ada wadah belajar komunikasi yang konsepnya gini-gini seperti ini, nggak ada, ya udah bikin gitu loh. Iya, dirikan sendiri. Makanya tadi dibilangnya mendirikan MF Communications sebagai jasa konsultan dan pelatihan komunikasi itu 20% nekat. 80% 80% nekat. Iya. Terus gimana? Kan jadi ada dua core bisnisnya gitu ya, konsultan dan pelatihan. Kalau konsultan komunikasi biasanya aku project atau kliennya dari instansi pemerintahan yang mereka butuh Michiko, kita mau mengampanyekan ini, caranya gimana, bla bla bla. Oke, seperti ini. Sorry, kepotong. Masih kelihatan? Oke. Lanjut. Terus atau UMKM nih, UMKM yang pengen dirapikan lagi strategi komunikasi bisnisnya seperti apa. Jadi segmennya tuh buat instansi pemerintahan, buat merek-merek lokal ataupun para profesional yang ingin dibedah personal brandingnya, pengen kita bangun seperti apa citra dan reputasinya, kayak gitu. Nanti Kak Uli minta bantu juga loh, Michi. Biar Kak Uli jadi gimana nih untuk menuju tahun-tahun itu ya? Iya, harus jadi ini. Kan 2024 udah dekat kan. Pokoknya nanti tim kampanyenya kamu aja gitu, nggak perlu kalau dibayar-bayar. Waduh, udah selesai luar biasa. Iya, karena udah punya adik sendiri. Iya, bareng aja gitu. Iya kan, bareng aja. Nanti rekaman di sini, terus kamu yang kampanye di luar. Aduh, luar biasa. Nah, ya kan bisa jadi begitu. Kalau bisnis jasa itu kan memang dari kepercayaan ya Bang Uli ya. Iya, benar. Syukurnya selama ini sih jadinya proyek-proyek itu didapat dari silaturahmi komunitas, organisasi yang mengenal Michiko. Oke, Michiko kita minta tolong dong begini. Nah, kayak gitu dari kepercayaan. Nah, kalau yang pelatihan komunikasi ini makin ke sini makin kelihatan gitu segmennya MF Communications untuk pelatihan komunikasi itu adalah generasi Z dan juga generasi milenial yang udah maksudnya bukan yang awal-awal, udah yang akhir-akhirnya, generasi milenialnya akhir-akhirnya. Jadi memang banyak segmen di generasi Z dan itu juga karena kepercayaan sih, tentu kepercayaan mereka belajar dengan Michiko. Mungkin karena sebelumnya aku bersyukur sih karena sebelumnya sering ngisi materi di berbagai tempat, itu yang akhirnya membangun kepercayaan orang barangkali. Oh ya udah, belajar public speaking, belajar komunikasi yuk sama Michiko Fristio di MF Communications. Jadi bersyukur karena kepercayaan orang dan buah dari konsistensi karya yang dilakukan di masa lalu sih misalnya. Karena kan banyak yang dari volunteering gitu kan, Bang Uli. Misalnya aku pernah nge-handle suatu proyek kampanye ini secara volunteering, cuman aku totalitas di sana aku maksimalkan, yang akhirnya aku bisa jual sebagai portofolioku gitu loh. Iya. Kayak gitu sih. Ya, terus kalau
biar betah kayak kamu tuh apa sih ininya? Resepnya apa? Kan pasti ngerasa juga capek atau apa gitu. Pasti ngerasa ya. Iya, Atau mungkin iya. pernah beri materi itu di ada sesuatu yang tidak mengenakkan gitu. Gimana, gimana, Cerita gimana pengalaman Bang Uli? pernah memberi Oh, materi mungkin yang membuat kamu mungkin berpikir sampai kapan ya Michi ini seperti ini gitu. Pernah nggak kebayang seperti itu? Kan pasti ada tuh manusiawi sekali kan. yang namanya Pengalaman. capek, iya, yang namanya capek, bosen, lelah. Bosen kayaknya nggak sampai yang ekstrim banget lah. Capek itu pasti ada. Capek fisik tuh pasti ada ya. Cuman belum sampai ke tahap yang udah pengen berhenti semuanya, udahlah, udah cukup semuanya gitu kan. Belum sampai ke sana. Jujur kalau ditanya setiap dapat pertanyaan, Kak, tips konsisten apa sih? Tips semangat apa sih? Aku suka bingung gitu loh jawabannya. Dan kayak, oh gimana kalau teman-teman bertanya kepada psikolog atau ahli yang bisa menganalisis Michiko aja. Apa sih sebenarnya yang membuat diriku ini mungkin terlihat konsisten untuk mencapai apa yang diinginkan. Jadi jujur jawabnya tuh bingung karena hanya menjalani kehidupan sebagai seorang manusia aja gitu loh. Kan manusia begitu. Jadi pernah tampil di suatu acara gitu, pernah nervous, pernah diiniin sama peserta, pernah nggak menemukan yang begitu? Gimana Bang Uli, kurang jelas. Ada peserta yang mungkin tidak puas dengan penyampaian kamu, terus mungkin ada yang kamu hadapi begitu, pernah atau seperti apa? Pasti ada lah yang baik disampaikan secara tidak langsung ataupun secara langsung. Kayak misalnya nih di pelatihan MF Communications, kita kan selalu bikin survei gimana kepuasan, tanggapan dan tingkat kepuasan mereka terhadap kelas yang sudah kita selenggarakan. Rata-rata 95% tuh komennya bagus-bagus terus. Keren, bagus-bagus terus. Dan tapi itu aku sadar itu sebenarnya berbahaya sekali sih untuk pengembangan bisnis. Takutnya kita malah terbang melayang tanpa berkembang gitu ya. Makanya kamu nggak usah puji-puji Kauli, nggak boleh. Biasa aja, kita belajar terus kan begitu ya. Cuman kemudian ada yang ngasih kritik-kritik yang membangun, yang aku malah bersyukur gitu loh dapetin yang kayak gitu, yang membuat berpikir apa ya yang bisa aku dan tim lakukan biar ini tingkat kualitas pelatihan kita tuh semakin naik. Karena ada komentar yang kurang dari peserta, meskipun komentar itu hanya 5% gitu loh dari 95% semuanya mengatakan puas dan bagus-bagus lah gitu komentar. Kayak gitu. Berarti inovasi jadi tantangan. Inovasi, kreativitas mesti sejalan. Betul biar nggak bosan kan, biar nggak bosan. Ya kan? Jadi harus ada menerima masukan juga, tidak boleh kita menganggap masukan walaupun kecil itu menjadi sesuatu yang kita haruskan diri kita supaya bisa kita benarkan dan ke depan mungkin bisa lebih baik kan begitu ya, harus kita ambil walaupun itu masukan. Karena kan konteksnya dia mengkritik, memberikan pandangan itu untuk pengembangan bisnis kita ya. Beda halnya sama hal-hal yang personal nih Bang Uli. Kita kan yang namanya manusia pasti ada yang nggak suka dan suka kan. Betul. Makin di atas, makin bertiup dengan kencang lah angin-angin kehidupan ini. Makin ini. Tapi balik lagi, aku tuh bersyukur punya pasangan yang suportif, yang memberikan kasih sayang yang berlimpah. Cailah. Jadi bisa jadi tips juga ya, kalau cari pasangan tuh mesti yang paling tidak sejalan gitu ya. Kebetulan sama-sama ilmu komunikasi ya. Iya. Biar nyambung ya. Tapi nggak sama-sama juga sebenarnya. Iya, jurusan kuliahnya sama, tapi kan cara mengeksekusi dan pandangan-pandangannya tetap ada yang berbeda. Nah, jadi balik lagi sama apa yang aku sampaikan tadi. Kalau tadi kan soal pengembangan bisnis, kita harus membuka telinga selebar-lebarnya kan untuk bisa mengevaluasi. Kalau yang personal, ini harus dilihat-lihat lagi.
yang mau kita dengarkan, mana yang benar-benar kita kita Jadikan kita masukan. seleksi. Karena makin banyak yang kenal, pasti akan ada makin banyak yang suka dan makin banyak yang nggak suka. Aku masih ingat banget almarhum papaku tuh ngasih pesannya di akhir-akhir hayatnya tuh itu ke aku. Adek, makin banyak yang kenal, itu biasanya 50% suka sama kita, 50% nggak suka. Itu banget yang melekat sama aku. Nah, jadi kritik-kritik untuk personal itu aku cenderung lebih mendengarkan ring satu yang kenal aku, yang kenal latar belakang Chiko seperti apa yang udah aku hadapi selama ini, yang memahami kenapa tindakan aku seperti ini karena latar belakangnya seperti ini. Cenderung akan lebih mendengar lebih dalam. Tapi kalau kritik-kritik yang tidak berdasar, yang hanya berdasarkan asumsi-asumsi, persepsi yang tidak terkonfirmasi, yang apa yang kita harus dengerin gitu loh. Paling tidak lebih untuk baik, ini aja kan, introspeksi aja. Iya, tapi tetap dijadiin catatan, cuman nggak sampai harus bikin kita down, bikin kita terpikir-pikir. Kita harus lebih menyibukkan diri untuk fokus ke orang-orang yang sayang dan cinta sama kita. Iya. 24 jam itu cukup loh untuk mencintai, Bang Willy. Jadi berapa jam? Maunya berapa jam dari semalam? Itu sakingnya nggak saking ya begitulah. Aduh gimana? Terus kepikiran nggak nih sampai kapan nih mau jadi dengan profesi sekarang, atau mungkin udahlah sampai umur segini aja, nanti kasih suami lah atau apa? Pernah kepikiran nggak? Nggak ada kepikiran. Sekarang sih belum ada kepikiran ya, tapi mungkin akan berubah ketika aku menjalani peran baru, apakah sebagai seorang ibu yang udah mengurus anak. Karena yang aku baca-baca dan aku dengar-dengar, seorang perempuan itu cara dia memandang hidup, cara dia merencanakan berbagai pencapaian-pencapaian dia itu akan berbeda ketika dia udah punya anak gitu. Dan aku belum tahu seperti apa, mari kita lihat nanti. Cuman sampai sekarang aku membayangkan diriku kalau umur 60 tahun, 70 tahun, udah pensiun, tapi tetap pengen sesekali ngasih webinar gitu. Nenek ngasih webinar dong. Jangan webinar, harus hadir di situ. Karena besok kan udah nggak seperti sekarang. Oh iya ya, udah nggak pandemi ya. Iya benar. Kan mana tahu kan udah tua renta gitu kan. Aduh mohon maaf ya nenek cuma bisa dari rumah nih Zoom meeting. Pernah komplain nggak suami? Tentu kita di awal pernikahan, bahkan sebelum pernikahan selalu mendiskusikan soal itu ya, pilihan-pilihan hidup dan nah, segala macam. Itu tipsnya tuh. Ya, mesti saling terbuka. Mesti saling berdiskusi kan dengan pasangan. Kalau udah sudah seperti Michiko kan begitu, harus saling terbuka. Dan sampai sekarang pun kita masih terus melakukan diskusi-diskusi. Kalau ada kesalahan kita evaluasi, kalau ada yang baik kita apresiasi. Cuman beliau, aku bersyukur banget, beliau sangat membimbing aku untuk mengajarkan value-value kebaikan soal keluarga, soal memprioritaskan apa yang perlu diprioritaskan. Jadi enjoy aja. Ya bersyukurlah dapat beliau. Kurangnya banyak ya sebenarnya. Nggak ada yang sempurna, ya? Iya betul sekali. Yang sempurna itu saling menyempurnakan. Pak sulit. Iya benar. Iya kan, tapi laki-laki suka sulit memahami wanita kadang. Sama juga wanita sulit memahami laki-laki. Gimana nih Mbak sebagai pengantin muda senior? Sebagai pengantin muda senior. Enggak lah. Oke, ini kita udah di Michi, di akhir bincang-bincang kita. Ya, jadi kita udah dapat beberapa kesimpulan lah. Intinya yang terakhir tadi, kalau Bang Uli simpulkan, jangan pernah menganggap masukan sekecil apapun itu harus kita anggap sebagai masukan yang berharga. Untuk paling tidak nanti mengkonfirmasinya ke orang-orang yang mungkin di ring satu kita. Jadi bisa menjadi masukan yang baik ya diambil. Kalau itu tidak baik ya mungkin jadikan pelajaran kan seperti itu ya.
tapi tidak boleh menyepelekan ya, tidak Betul, boleh betul, betul. menyepelekan, kan seperti itu. Iya. Terus yang terakhir tadi Bang Uli tangkap juga bagaimana kita dengan keluarga juga bisa terbuka, apalagi dengan posisi sekarang kita sudah punya suami, begitu kan? Nanti sebentar lagi jadi ibu rumah tangga, kan begitu. Tapi untuk misi tahu aja, banyak kok yang sukses itu setelah menjadi ibu rumah tangga banyak. Ya, jadi jangan cepat-cepat ini, karena Bang Uli tanya tadi pernah terpikir sampai kapan? Nah, kan belum terpikir. 60 tahun, 70 tahun masih mau jadi pembicara kan? Oke, mungkin di Masih akhir jadi ibu dosen. Iya, ibu dosen. Oh, masih pengen jadi ibu dosen? Ya kan? Oh, memberikan Iya. pelajaran di depan forum, maksudnya begitu Iya, kan? iya, iya. Iya, iya. Kalau nggak jadi dosen PNS pun jadi dosen terbang gitu. Siap, siap. Sampai sekarang masih ada yang belum kesampaian keinginan Michiko di posisi sekarang. Mungkin ada yang belum tercapai atau seperti apa? Ya pasti ada lah ya. Cuman terus berproses untuk bisa meraih itu. Oke. Berarti sobat Bang Uli nggak boleh tahu nih mau jadi apa lagi ke depan. Aku pengen banget lanjut sekolah sebenarnya. Alhamdulillah. Karena aku udah kangen belajar. Iya, gitu. iya. Bang Uli doakan lah ya, saling doakan ya. Mudah-mudahan nanti bisa tercapai semua ini. Di akhir sesi ini, Bang Uli minta kamu bisa closing statement mungkin ya. Seperti apa? Aduh. Sebaiknya bagi sobat Bang Uli, kalaupun tidak bisa jadi seperti kamu, sesukses kamu, mungkin yang mendengarkan kita sekarang ini nanti di Bang Uli Channel, oh ternyata buat jadi seperti ini harus seperti ini, nah begitu. Jadi mereka bisa mengambil beberapa manfaat dari pembicaraan kita, dari bincang-bincang kita pada kesempatan ini. Silahkan Michiko buat closing statementnya buat sobat Bang Uli supaya nanti mereka bisa menyimpulkan secara mudah. Mungkin 3 hal sih buat sobat Bang Uli yang mungkin masih seumuran sama Michiko. Kita mesti menemukan passion kita apa sejak dini, dan itu nggak bisa hanya menunggu dari orang gitu loh. Kita ini harus bagaimana, seperti apa, kita harus berdayakan diri dengan banyak mencari informasi yang akhirnya kita tahu passion kita apa dan merencanakan kehidupan seperti apa. Yang kedua adalah jangan pelit untuk berbagi apa yang kita bisa, apa yang kita ketahui. Karena kebermanfaatan yang orang lain rasakan itu bisa jadi amal jariah, bahkan bisa membangun rekam jejak kita sejak dini gitu loh, atas kompetensi yang tadi kita bagikan soal apa. Yang ketiga, maksimalkan media yang dimiliki saat ini untuk membangun jejaring, membangun personal branding. Kita harus melihat diri kita sebagai sebuah brand sih. Bagaimana bisnis-bisnis memperlakukan brandnya, begitu pula seharusnya kita melihat diri kita sebagai sebuah brand. Nah, itu untuk teman-teman Gen Z masa kiniku yang seumuran itu. Terima kasih untuk waktunya sudah diluangkan bincang-bincang bersama Bang Uli di Bang Uli Channel. Mudah-mudahan ini jadi amal jariah juga ya, seperti yang kamu sampaikan tadi. Jadi apapun yang kita bincangkan di sini, karena memang quote kita di Bang Uli Channel ini adalah berbagi cerita. Ini berbagi cerita. Wah, ada gelasnya dong. Ya, berbagi pengalaman, berbagi ilmu untuk motivasi hidup lebih baik. Ya, jadi yang kita bagikan mudah-mudahan bisa jadi motivasi buat semua sobat Bang Uli dimanapun mereka bisa mendengarkan kita melalui podcast mungkin, dimanapun mereka bisa menonton kita melalui YouTube, atau mungkin bisa juga nanti follow Instagram kita. Ya, di Bang Uli Channel, mudah-mudahan sukses terus. Ya, terima kasih Michi, sama sehat selalu. Mudah-mudahan kamu bahagia dan keluarga juga selalu support ya. Itu saja, sobat Bang Uli semua. Bisa cepat bertemu ya. Amin, mudah-mudahan. Itu saja, sobat Bang Uli, pertemuan kita dengan Michiko Frisdio
yang luar biasa banget ya. Di umur 24 tahun sudah bisa begitu sukses. Mudah-mudahan semua yang mendengar kita, semua yang menonton kita bisa sukses juga, bahkan bisa melebihi Michiko hari ini. Itu doa dari Bang Uli untuk sobat Bang Uli channel semua. Oke, kita tutup pertemuan kita ini dengan mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.